fakta-fakta terkait dengan dugaan korupsi, contohnya alat kesehatan, obat dan beberapa hal lain lagi. Ternyata potensi-potensi korupsi besar sekali. Perlu kita ketahui Bang, bahan baku obat itu 90% itu impor. Oke. Bahan baku obat ya. Iya. Bicara perawat, bidan yang ada di desa, apoteker, ahli kesehatan lingkungan, ya itu lebih parah Bang. Dia full time job tapi seringkali nggak digaji. Kayak kader-kader posyandu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah kesehatan. Tentunya tidak lepas dari masalah integritas dan anti korupsi. Dan berkesempatan hadir dan berbincang dengan kita adalah salah satu dokter kita yang luar biasa, Dr. Berlian Idris. Dokter Billy lah gitu ya panggilannya Dok ya. Apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat Bang. Ini suatu kehormatan nih Bang. Saya nervous nih Bang. Saya senang dokter berkenan hadir dan tentunya ini kan beberapa kali kita pernah ketemu ya. Iya Bang. Pernah ngobrol juga. Dan tentunya terkait dengan masalah kesehatan ini, selain dari itu memang masalah yang sangat penting dan di kemarin debat Capres ya dibicarakan soal itu. Betul. Dan kita juga tentunya belum lupa dengan adanya omnibus soal kesehatan ya. Betul. Dan itu banyak kontroversi. Bicara soal kesehatan ini Dok, kan kalau saya lihat para politisi atau dalam debat Capres ataupun juga disampaikan dalam pembicaraan oleh para pejabat di forum-forum publik, itu kan digambarkan seolah-olah problemnya itu hanya semata-mata kuratif. Dibicarakan tentang kita rumah sakit yang kekurangan alat contohnya. Katanya jumlah dokternya kurang dan banyak lagi yang lain. Jadi pendekatannya kok kuratif terus. Sebetulnya gimana sih Dok bicara masalah kesehatan itu? Jadi Bang kalau kita bicara kuratif sebenarnya sudah terlambat ya. Sudah terlambat karena ada proses sebelum seseorang itu menjadi sakit. Dalam pelayanan kesehatan kita mengenal ada promotif dan preventif. Jadi promotif itu menjalankan pola hidup sehat, gitu. Kemudian preventif usaha yang lebih spesifik untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah kuratif itu seperti namanya ya kita menyembuhkan. Sebenarnya juga saya dokter jantung. Saya sehari-hari praktek sebagai dokter jantung. Saya misalnya ada yang penyakit jantung koroner itu saya pasang ring gitu. Nah kalau udah sampai situ tuh memang sudah terlambat Bang. Artinya masih ada ruang yang sangat luas yang memang kita harus lakukan untuk mencegah jangan sampai pasien tersebut pasang ring. Dan betul kata Abang tadi, memang kita kuratif heavy, jadi berat sekali masalah itu. Jadi yang dipikirin tuh fasilitas rumah sakitnya, kemudian alat-alat kesehatan yang canggih, bagaimana dokter-dokter itu kalau bisa spesialis semua gitu. Padahal itu timpang dan sudah banyak Bang memang kajian yang menunjukkan bahwa paradigmanya itu harusnya bagaimana rakyat itu tidak masuk rumah sakit. Bukan terus-menerus menambah kapasitas rumah sakit. Karena berapapun ditambah pasti tidak cukup Bang. Iya. Memang kalau di ujung saja yang diberi perhatian itu jadi kayak pemadam kebakaran ya Dok ya. Persis tuh Bang, betul. Udah kebakaran terus kita padamin gitu. Betul. Dan kalau contohnya Dok ya, kalau lihat di Singapura lah contohnya. Kita makan di Singapura itu kita akan merasakan bahwa makanan-makanan di restoran itu kayak nggak pakai penyedap rasa gitu. Sepertinya rasanya juga hambar, nggak terlalu manis gitu dibanding Indonesia ya. Betul. Kurang asin juga, jadi problem begitu. Itu kalau dilihat memang kebiasaannya orang Singapura begitu, atau memang negara yang turut campur mengatur dan itu apakah masuk di promotif atau preventif tadi yang dokter bilang? Gimana Dok? Ya, jadi memang kalau kita spesifik bicara makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, itu memang sudah terbukti punya kontribusi yang nggak bagus Bang untuk penyakit-penyakit kronis ya, seperti jantung salah satunya, kemudian diabetes, darah tinggi gitu.
Saya yakin bahwa itu policy Bang, dan memang harus policy ya, harus kebijakan. Bukan orang per orang yang mikirin bukan gitu ya. Bukan orang per orang Bang, memang kita boleh menghimbau gitu tapi pada akhirnya ya negara harus memastikan bahwa rakyatnya itu sehat gitu. Karena itu ada ini Bang, jadi selain kita fokus ke kuratif ya, usaha kesehatan ini terlalu fokus di kesehatannya saja. Jadi ya itu tadi rumah sakit. Jadi kita lupa padahal orang untuk hidup sehat atau dia supaya tidak sakit seperti Abang bilang makanannya harus sehat. Dia harus punya akses terhadap air bersih misalnya. Terus udaranya harus bagus. Dia kalau mau olahraga Bang nggak boleh negara itu cuma nyuruh ya kamu olahraga teratur. Tapi tidak menyediakan environment gitu ya. Atau milieu gitu yang memungkinkan orang bisa berolahraga. Gitu Bang. Jadi makanya dikenal health in all policy. Jadi setiap kebijakan itu atau seluruh kebijakan itu pasti ada aspek kesehatannya dan itu harus diperhatikan. Gitu. Dan kita tahu Bang ada azas hukum itu ya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kalau nggak salah solus populi suprema lex etos Bang. Menarik sekali itu. Jadi ya kita melihat bagaimana pandemi kemarin itu kan puncak atau litmus test ya kalau orang bilang. Bagaimana negara ini melihat antara ekonomi misalnya dengan keselamatan rakyat begitu. Dan menarik sekali kita itu. Melihat ekonomi pilihan, bukan hanya itu Dok yang bikin prihatin ya Dok. Bahkan sudah itu menjadi keprihatinan memilih ekonomi daripada keselamatan. Kita lihat Dok praktek korupsi, pengadaan APD. Itu. Bayangkan itu kan apa bentengnya buat tenaga medis untuk Bang. Bisa berjuang untuk membela kepentingan negara, kepentingan masyarakat dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Belum lagi kita lihat adanya monopoli. Saya katakan monopoli karena fakta-faktanya banyak disampaikan di forum publik. Ada banyak yang melakukan investigasi untuk terkait dengan ini alat PCR contohnya, alat penguji untuk COVID. Ini juga ternyata harganya mahal sekali. Yang harusnya cuma 6 jam bisa selesai, ada yang sampai 1 minggu, 3 hari dan lain-lain. Jadi kalau melihat apa yang terjadi itu, sepertinya ada apa ya? Ketidaksungguh-sungguhan, ketidakseriusan itu saya, apa yang dokter lihat waktu itu? Saya pikir kan rakyat bisa menilai ya itu sesuatu yang obvious. Kita nggak perlu berpikir terlalu jauh. Bahwa yang pertama kita lihat ya tadi intention Abang sudah bilang. Kedua memang kesiapsiagaan kita menghadapi situasi pandemi. Dan yang ketiga betul kata Abang ini juga masalah atau diperparah dengan masalah integritas Bang. Dan memang ya kita bisa baca berita ya banyak sekali. Saya juga banyak sejawat saya tuh yang meninggal Bang. Begitu ribuan dari nakes ya, perawat begitu, kemudian dokter. Itu situasi di mana sebenarnya itu puncak ya. Kalau kita punya sistem kesehatan yang baik, kita lebih siap mestinya menghadapi pandemi. Dan kita kalau sekiranya kita punya leadership ya, yang dia itu intentionnya baik dan dia percaya pada science gitu. Science itu kan saya melihatnya gini Bang, itu kan mengikuti sunatullah ya. Gitu. Science yang diambil atau didapatkan dengan metode yang benar, dia akan menghasilkan pengetahuan yang benar. Kalau itu kita ikuti, tentu ya sampai ada science yang baru lagi. Itu kan kemarin begitu ya. Ini unprecedented kalau orang bilang. Belum pernah ada kasus sebelumnya COVID ini yang semasif itu ya. Kita mengikuti apa yang sains bisa ajarkan kepada kita saat itu. Along the way kan ada atau sambil jalan ada pengetahuan baru gitu ya. Nah itu yang juga saya melihat tidak atau ya tidak dilakukan Bang gitu oleh kepemimpinan nasional saat itu. Gitu. Ya bahkan lebih dari itu ketika untuk perjalanan diwajibkan menggunakan tes itu gitu ya. Yang tes itu ternyata dimonopoli. Paling nggak kita meyakininya itu. Bahkan ada beberapa alat tes lain yang itu lebih efektif dan jauh lebih efisien, ternyata malah nggak digunakan. Sebenarnya ya betul Bang. Tadi kan Abang menyitir Singapura ya. Bahwa harus dites itu harusnya
akses terhadap tes itu dipermudah. Betul. Dan negara intervensi di situ, begitu. Kan dikasih harga mahal yang ada. Iya, kan akhirnya bisa dilakukan kan, pemerintah menetapkan harga atas gitu ya. Yang itu sebenarnya juga untuk saat itu masih lebih mahal dari seperti misalnya India gitu ya. Tapi Bang begini, bahwa alat PCR waktu itu kita memang kekurangan Bang. Oke. Tapi walaupun kekurangan, saya bicara dengan beberapa orang yang yang memahami soal alat kesehatan dan impor, bisa mengimpor ya. Mereka kesulitan untuk bisa memasukkan barang. Persis Bang. Padahal barang itu simple, nggak terlalu besar, dan kalaupun dibuat lab-lab begitu, itu nggak perlu ruangan yang besar dan nggak perlu modal yang besar. Iya, betul. Jadi industri dalam negeri kita ini untuk bidang kesehatan itu ketinggalan. Memang mentalitas saya tidak melihatnya seperti dia negatif banget gitu ya. Kita impor, memang harus impor. Mentalitas impor ini pada akhirnya harus kita pelan-pelan geser. Memang R&D-nya itu agak berat ya kalau kesehatan, tapi itu bisa kita lakukan. Yang kedua yang anehnya lagi Bang, alat-alat kesehatan itu kena pajak bea masuk. Dan seringkali ya untuk alat-alat tertentu itu dianggap atau dimasukkan barang mewah tuh. Jadi harganya jadi kena jauh lebih mahal ya. Jauh lebih mahal dan beberapa barangnya saya harus lihat lagi ya. Karena saya kan hari-hari hanya klinisi Bang, sebagai dokter yang mengobati pasien one on one ya. Itu penuturan teman-teman saya ya sejawat yang di bidang rumah sakit gitu. Harga di e-katalog bisa lebih mahal dari harga yang dia bisa beli langsung gitu. Padahal kan e-katalog ini didesain untuk menstandarisasi harga supaya lebih rasional, menutup ruang untuk korupsi tadi. Jadi banyak Bang memang yang harus diperbaiki ya dari hulu sampai hilirnya, dan memang dari atasnya menurut saya harus punya komitmen itu tadi bahwa keselamatan rakyat, kesehatan rakyat itu di atas itu hukum tertinggi lah. Kalau harus memilih gitu ya antar policy begitu. Gini Dok, saya kan dulu pernah di KPK. Saya pernah menganalisis beberapa laporan-laporan begitu juga terkait dengan fakta-fakta terkait dengan dugaan korupsi, contohnya alat kesehatan, obat dan beberapa hal lain lagi. Ternyata potensi-potensi korupsi besar sekali. Jadi ketika kuratif itu dikedepankan, saya malah curiga jangan-jangan ada dugaan korupsi di sana. Saya tuh pengen ngomong gitu Bang, tapi kan saya dokter. Tapi betul kalau Abang angkat itu saya merasakannya Bang. Dan memang Abang melihat begitu ya? Iya betul. Dan beberapa waktu yang lalu KPK pernah, beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama sebenarnya. KPK pernah kemudian membahas terkait dengan masalah obat. Yang itu kemudian dikaitkan dengan adanya dugaan gratifikasi ke dokter gitu. Tapi saya melihatnya mestinya problemnya nggak sekedar sesederhana itu gitu. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan yang justru tidak dibuat dengan sedemikian rupa, yang kemudian membuat tenaga medis termasuk dokter bisa bekerja dan berkelanjutan dengan baik dan bidangnya saja. Karena problemnya kan banyak, mulai dari pendidikannya. Dan bicara pendidikannya di situ mestinya ada peran untuk pemerintah bisa mengambil alih seperti beasiswa lah atau dukungan agar biaya pendidikan dokter itu nggak terlalu mahal contohnya, dan banyak lagi yang lain. Jadi banyak sekali. Tapi beberapa waktu yang lalu saya mendengar terkait dengan salah satu capres yang menyampaikan diperlukan 130.000 dokter kalau tidak salah, dan itu perlu segera. Kalau dokter melihatnya dengan kondisi itu seperti apa? Jadi gini Bang. Termasuk juga sebelum bicara itu, termasuk juga banyak nih ya. Iya, termasuk juga biar bisa sekaligus tergambar sekaligus. Karena kan digambarkan seolah-olah dokter itu penghasilannya besar sekali, padahal banyak lagi dokter-dokter yang di daerah gitu ya. Saya juga punya beberapa teman dokter yang hidupnya betul-betul ya cukup sederhana lah, terutama yang daerah-daerah. Dokter bisa mengelaborasi itu gimana? Iya Bang. Jadi ada 3 hal nih paling tidak yang saya tangkap. Pertama mengenai obat. Perlu kita ketahui Bang, bahan baku obat itu 90% itu impor. Bahan baku obat ya. Kemudian tentu saya tidak memungkiri bahwa gratifikasi itu ada. Tapi saya bisa bilang ya, sependek pengetahuan saya, itu di era BPJS ini Bang, ruang untuk itu tuh kecil banget Bang. Jadi BPJS ini kan
ada formularium nasional. Obat yang masuk di situ, kecuali dia memang obat baru, yang memang tidak tergantikan, itu generik Bang. Dan generik kan ruangnya nggak banyak Bang untuk bonus-bonus, bahkan tidak ada gitu. Apalagi dengan standarisasi harga yang ketat dan minimalis gitu Bang, gitu ya. Saya sendiri merasakan ya, bahwa farmasi itu atau perusahaan farmasi ya, mereka kan tidak boleh beriklan. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mensponsori acara ilmiah, begitu. Ruangnya di situ. Ruangnya kita bisa berdebat panjang gitu ya. Saya sendiri ya, kalau saya diminta bicara tentang penyakit tertentu, kemudian ada obat dari perusahaan farmasi di situ yang memang termasuk obat wajib, gitu ya. Maka farmasi akan membiayai saya layaknya professional speaker gitu. Saya tidak melihat itu sebagai gratifikasi. Kalau dulu memang saya dengar marak Bang, tapi kan saya jadi dokter belum lama ya. Saya 2012 itu saya baru jadi dokter jantung. Kemudian yang kedua, tapi tentu betul ya, seperti Abang bilang tadi, bahwa itu tidak semata transaksional di hilir, itu kan hilirnya, hulunya memang harus diperbaiki. Dan kita melihat, Abang juga udah sentuh tadi masalah pendidikan kedokteran yang semakin mahal, gitu. Jadi jangan-jangan di situ corruption atau korupsi itu tidak semata greed gitu. Jadi mungkin jangan-jangan need dia, gitu. Dia udah ngutang sana sini gitu misalnya gitu ya. Terus dia harus mencukupi kehidupannya sehari-hari gitu. Nanti ini masuk ke kesejahteraan nakes Bang. Pertanyaan Abang tadi yang ketiga gitu ya. Nah kemudian jadi langsung aja ya masalah nakes. Memang begini, kami hati-hati sekali kalau bicara masalah kesejahteraan nakes. Apalagi di media sosial. Abang bisa lihat di X itu ya yang kejam itu ya, gitunya. Itu kayaknya nakes itu, itu nggak boleh, atau image orang itu udah sejahtera, jadi dia nggak boleh menuntut kesejahteraan. Langsung disamber dengan, wah ini tidak bersyukur, gitu ya. Ini lupa akan misi kemanusiaannya. Gitu. Nggak usah jauh-jauh Bang. Istri saya kan dokter umum Bang. Itu kalau praktek 1 shift 8 jam Bang, itu 100.000 cuma Bang. Oh gitu ya. Betul Bang, fee-nya itu. Itu ya markir juga mungkin dapat lebih tuh kalau rame gitu ya. Tapi itu tetap dilakukan supaya ilmunya nggak hilang, supaya surat izin prakteknya tidak mati gitu Bang. Nah itu kita bicara dokter. Kalau kita bicara perawat, bidan yang ada di desa, apoteker, ahli kesehatan lingkungan, ya itu lebih parah Bang. Belum lagi kalau kita sebut kader kesehatan ya, kader posyandu itu nggak masuk, bahkan by definition dalam tenaga kesehatan nggak masuk Bang. Dan dia full time job tapi seringkali nggak digaji. Kayak kader-kader posyandu itu ya, itu memang udah seharusnya Bang kita berikan. Jadi gini, orang itu kan kalau dia ikhlas ya, itu urusan dia sama Allah. Kita yang melihat dia supaya dia masih bisa ikhlas, ya kita penuhi kebutuhannya tanpa dia meminta. Nah, saya inginnya itu kewajiban malah. Betul. Kami teman-teman ini inginnya tanpa nakes ini meminta, ya sudah seharusnya kesejahteraannya diperbaiki. Jadi kami juga bekerja untuk kemanusiaannya itu enak gitu. Dan memang kan itu ada hak kami di situ. Saya sendiri sebagai dokter jantung ya yang yang pasang ring, saya melakukan tindakan itu 95% lebih pasien saya BPJS Bang. Dan saya bersyukur sekali masyarakat itu punya akses ya yang baik sekali untuk mendapatkan pelayanan medis yang memang ia butuhkan. Walaupun itu at the expense, bukan mengorbankan kayak saya menderita banget, enggak juga gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan potensi yang seharusnya bisa didapatkan, itu jauh lebih kecil. Maksud saya gini ya, sistemnya itu harus diperbaiki agar kesehatan itu ya, yang saat ini belum adil ya. Adil untuk rakyat dan adil juga untuk nakes. Betul. Saya nggak bilang nakes sejahtera gitu, adil aja deh. Kira-kira adil nggak tuh kalau dapatnya tuh segitu gitu, dengan perjalanan panjang sekolahnya yang juga mahal. Saya tadi sebelum kesini Bang, makanya tadi saya agak telat itu saya pasang ring.
di pasien yang pembuluh darahnya tersumbat total. Itu saya aja sampai sekarang nih, saya kan sudah melakukan ini lebih dari 10 tahun. Itu masih ada sensasi was-wasnya gitu. Karena anything apa saja bisa terjadi gitu di atas meja itu ya. Ya gitu. Dok, ini dokter cerita di Jakarta dan sekitarnya ya dok ya. Kalau di luar daerah. Gimana yang di Papua gitu dok ya, atau di Sulawesi yang ujung barangkali ya, atau di banyak tempat lagi yang tentunya daerah terluar, daerah yang jauh gitu ya. Saya bisa bayangkan seandainya itu dibuat tanpa dibenahi secara keseluruhan, maksudnya dokter ditambah sejumlah 100.000 seandainya. Nah ini pertanyaan kedua nih. Oke. Terus kemudian ditempatkan di daerah-daerah tanpa ada kebijakan yang jelas, tanpa ada pengaturan soal saya sepakat tadi dokter, kita semuanya kan mesti harus jelas ya, jangan sampai kemudian orang dipaksa untuk berbuat sesuatu tapi kewajiban kita kepada yang bersangkutan nggak dilaksanakan. Nggak boleh tuh bang. Itu zalim namanya dok ya. Betul. Karena contohnya kalau dilakukan di tempat yang jauh. Kalau dia punya keluarga, tentu biaya-biaya lainnya akan bertambah. Contohnya kalau sekolah, belum lagi anaknya mau sekolahnya di sana atau di kota, kan biasanya orang akan memilih sekolah di kota. Dan banyak lagi hal-hal lain yang kemudian kalau diperhitungkan menjadi biaya-biaya lebih yang dibebankan kepada yang bersangkutan, tapi kewajiban kita kepada yang bersangkutan nggak diberikan dengan benar. Betul bang. Jadi saya melihat problem-problemnya banyak sekali itu dok. Banyak sekali bang. Tapi semuanya menurut saya ya. Dengan leadership ya, yang memang dia genuinely atau secara sungguh-sungguh memang peduli begitu, bukan lip service gitu, ini bisa diselesaikan bang. Kalau urusan teknis kan kumpulin aja para ahli, terus saya mau begini, sejahtera nakes diperhatikan. Coba dong tolong bikinin roadmapnya gimana, bagaimana politik anggarannya. Nah kembali tadi bang, masalah jumlah nakes, kemudian fakultas kedokteran mau ditambah. Pertama sekali bang, menurut saya ini logis banget. Datanya itu, ya, itu harus kita perdebatkan dulu. Apa betul datanya hanya 140.000? Karena sumber data banyak. Itu yang dikutip itu adalah dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Coba di-matchkan dulu dengan data yang lain. Kan gitu ya, kalau kita mau ngambil kebijakan, datanya harus benar. Dan yang kedua, memang iya bang, WHO itu bilang idealnya itu 1:1000. Satu dokter untuk 1000 penduduk. Tapi bang, 60% dokter itu adanya di Sumatera dan di Jawa. Jadi 64 dari 100 ya. Dari 64 itu lebih dari 50% ya adanya di Jawa. Jadi kita memiliki atau menghadapi persoalan pemerataan seperti yang abang bilang tadi, karena di luar Jawa dan Sumatera itu berat sekali bang, bukan hanya masalah uang ya, makanya kota-kota di Jakarta itu juga harus di luar Jakarta, di luar Jawa bahkan harus dikembangkan, karena kan pada akhirnya tenaga kesehatan ini atau nakes dia ingin kehidupan yang utuh kan. Kalau uang banyak dia nggak bisa nyekolahin anaknya di sekolah yang bagus juga buat apa? Nah ini sekolahnya nggak bagus. Fasilitasnya nggak ada. Ini bang lagi rame ya. Ada sejawat dokter tuh yang lagi dirujak tuh. Dia cerita tentang kakaknya spesialis bedah saraf nggak mau ditempatkan di daerah yang nggak ada fasilitas. Ya iya jelas lah bang. Bedah saraf itu bang itu kan susah bang mendidiknya bang. Operasinya spesifik, sulit. Kalau di daerah, ini daerah yang nggak ada fasilitas bang. Dia mau jadi apa? Mau ngapain? Mau operasi nggak bisa. Itu kan juga after care-nya itu setelah operasi juga khusus. Gitu. Ada nggak perawat atau fasilitas perawatan insentif yang mumpuni untuk pasien pasca bedah ini? Jadi tapi kalau ngelihat reply-nya tuh di X ya di Twitter, itu yang digebukin dokternya, ini dokter tidak mengabdi, ini dokter lupa sumpahnya, gitu ya. Nah, orang terlalu menyederhanakan permasalahan. Persis. Ya, jadi masalahnya tuh 3 bang. Ya, selain tadi kuantitas ya, pemerataan, ya, kemudian tentu kesejahteraan, yang ketiga tuh fasilitas pendukung bang, gitu. Ada orang-orang yang memang dia itu sudah mungkin bukan level saya ya. Dia sudah makrifat lah gitu. Nggak apa-apalah saya anak-anak istri ya. Ini
kita memang nggak bisa hidup mewah, pas-pasan aja udah. Tapi yang penting kita bisa bantu orang, kita bisa operasi. Nah buat itu aja dia kagak bisa gitu. Karena nggak ada supporting yang cukup ya. Ada kayak saya nih ya, ada beberapa teman saya dulu juga gitu, lulus dokter, kayak saya jadi dokter jantung, terus bisa pasang ring, ditaruh di daerah yang nggak ada fasilitasnya. Itu mau ngapain? Mau ngapain? Karena kan semuanya mesti pakai alat kan. Betul bang. Dan kalau kita lihat, saya pernah beberapa kali ya melihat ke daerah, terutama dalam kasus pengadaan barang dan jasa, alat kesehatan. Itu alatnya ada. Ini menarik nih, saya justru mau tanya nih kalau. Alatnya ada, canggih, listriknya nggak ada. Iya bang. Listriknya nggak kuat. Kalaupun ada, tegangannya nggak stabil waktu itu ya. Yes, dan alatnya rusak tuh bang. Akhirnya rusak, iya, betul bang. Dan dokternya ketika datang ke situ, bingung mau pakai alatnya nggak bisa. Terus pakai apa gitu? Iya. Akhirnya kalaupun dia paksakan tadi dokter bilang dia harus bekerja atau berpraktek di sana tanpa alat itu pun dia nggak bisa nolong siapa-siapa gitu. Bang. Jadi untuk apa gitu? Jadi kadang-kala hal begini yang mestinya harus dipikirkan secara komprehensif ya dok ya. Betul. Saya kenal bang senior dulu, mungkin abang pernah dengar almarhum ya Dr. Yose Rizal jurnalis. Itu dia udah melampaui duniawi gitu deh. Dia kemana aja siap. Anak-anak udah gue kondisikan Bil. Istri pokoknya kita berjuang gitu. Dan saya respect dengan Dr. Billy karena salah satu dari banyak dokter ya yang kemudian mau mengambil jalan yang mungkin nggak populer dengan mau kritis, mau betul-betul berbicara kebaikan dalam forum-forum publik yang kadang-kala dirujak oleh buzzer barangkali ya. Iya, Bang. Atau orang-orang yang mungkin ada tendensius atau mungkin awam tapi kemudian termakan dengan buzzer-buzzer. Dokter melakukan itu memang sudah dipertimbangkan dok. Biasanya kan dokter udah deh saya coba praktek dengan pasien, Anda ada mengurusin urusan publik lah dengan terkait dengan urusan yang mesti harus berbicara dalam forum terbuka gitu ya di media sosial. Kenapa dokter mau memilih itu? Saya ini sebenarnya orangnya kalau saya mengisi kuesioner ya, saya tuh ada introvertnya dan saya pragmatis. Sampai COVID akhirnya menyadarkan saya. Gitu. Saya tadinya cuma praktek doang bang. Walaupun saya tahun 98 itu sempat jadi ketua senat FKUI, bukan karena anak FK tuh keren ya, anak FK tuh cupu bang, seperti saya inilah. Tapi karena kampusnya itu lokasinya strategis, Salemba dulu kampus perjuangan. Siapa sih yang mau demo di Depok gitu, kira-kira gitu ya. Jadilah saya kecipratan lah, jadi ikut-ikut reformasi. Tapi saya sampai sekarang nggak pernah bilang tuh saya aktivis reformasi 98, karena saya terus terang malu bang. Gitu. Nah di COVID itulah, mungkin karena saya juga ya melihat teman-teman saya, saudara saya, ibu saya tuh 2 minggu dirawat bang, dan hampir meninggal, paru-parunya putih gitu ya. D-dimernya meningkat gitu. Itu menyadar kayak wake up call lah buat saya. Bahwa ini nggak bisa. Jadi saya ingat yang saya tweet pertama waktu itu saya mengklarifikasi usaha-usaha untuk menyederhanakan atau meremehkan bahkan pandemi ini. Gitu. Bahwa ini cuma virus. Oh nanti sembuh sendiri. Dan itu bang nggak tanggung-tanggung bang. Yang melakukan itu leadership kesehatan, orang nomor 1 untuk masalah kesehatan. Saya mendengar juga itu. Saya baca di beberapa berita. Menteri Kesehatan langsung. Dan itu kan juga refleksi dari waktu itu bagaimana pimpinan tertinggi nasional itu mengumpulkan influencer. Kalau abang inget tuh, kita genjot ekonomi ini, kita tidak boleh kalah dari virus. Gitu. Indonesia orangnya kuat-kuat. Orang Indonesia kuat-kuat. Jamu aja cukup. Jamunya cukup. Empon dulu ya, saya ingat kita bang. Virusnya kena panas itu mati. Gitu ya. Itulah bang. Dan saya dari situ kayak point of no return ya. Dan saya memang sebelum saya ambil spesialis bang, saya waktu itu cuti ya. Saya udah diterima jadi peserta program pendidikan dokter spesialis jantung. Saya ke Belanda bang. Qadarullah saya belajar public health. Public health sampai Doctor of Science dan memang masalah medis personal saya menyebutnya gitu ya, medical personal yang saya kasih itu sebenarnya bukan pelayanan kesehatan yang luas yang kebijakan based gitu ya, itu one on one kan, tapi masalah sebenarnya itu ada di luar gitu, termasuk cure-nya itu ada di luar ruang praktek saya yang kecil bang. Praktek saya mungkin berapa ya, 3 kali 2 meter lah gitu. Begitu. Saya melihat
ya yang kita omongin inilah, masalah alat kesehatannya, masalah obat-obatan, masalah kesejahteraan perawat saya, gitu, masalah BPJS. Kita bersyukur banget Bang, ada BPJS, tapi masih banyak ruang untuk perbaikan. Betul. Yang kalau itu bisa kita lakukan Bang, itu kita akan sangat banyak banget lah kebaikan yang bisa kita lakukan lah, gitu. Memang profesi dokter kan luar biasa ya. Bagaimana dokter menolong orang yang sakit, yang betul-betul dalam kondisi yang sangat penting atau sangat memerlukan pertolongan. Dan kemudian dengan dokter kritis seperti sekarang ini juga luar biasa dok. Jadi saya terus terang respect sekali dokter Billy, dan saya sering lihat bagaimana dokter menyampaikan itu dengan lugas. Walaupun saya tahu dicaci maki itu kadang-kala menjengkelkan ya dok ya. Karena saya sering juga dicaci maki. Bang, saya tuh Bang, dibanding apa yang abang lakukan tuh nggak ada apa-apanya Bang. Enggak lah, bisa jadi dokter lebih hebat, jangan-jangan. Saya tuh malu sendiri jadinya Bang. Ini saya ngomongnya ini merinding ya. Saya ingat pertama saya ketemu ini kalau saya boleh cerita ke pemirsa ya. Belum lama setelah abang mengalami insiden itu ya, penyiraman air keras. Saya kan ke rumah abang tuh, ada Rocky Gerung waktu itu. Saya juga masuk berita tuh, ini ngapain nih dokter ikut-ikut nih, dokter kadrun gitu lah ya. Abang itu dengan casual gitu ya, dengan santai gitu bilang, kita ngelewatin tempat di mana abang disiram itu Bang, dalam perjalanan menuju masjid kan. Abang bilang, yuk kita sholat dulu nih, ruangannya gak cukup gitu. Abang juga gak berpura-pura jadi soleh atau, saya melihat itu abang natural banget lah. Terus abang bilang dengan santai aja, ini disinilah nih kita nih, saya waktu itu disiram nih air keras, ada pohon itu nih, ini saya inget nih gitu. Itu Bang, itu Masya Allah Bang. Jadi saya datang ke sini Bang, itu saya nggak mimpi Bang, betul Bang. Dan tentunya saya senang lah, saya lihat bagaimana dokter mengambil peran untuk mau mengingatkan masyarakat soal resiko-resiko COVID. Waktu itu juga pastinya dibully dan nggak mudah lah. Dan yang menarik begini dok, kalau dalam pandangan saya begini, saya juga pernah mengalami seperti dokter tadi bilang wake up call ya, kondisi di mana kemudian yang tadinya mungkin ketika saya sebagai polisi saya melihat ada pilihan untuk nyaman juga ada gitu ya. Iya Bang. Dan kemudian saya melihat ada masyarakat yang betul-betul dapat kesulitan. Dan ketika saya mau membantu dalam konteks penegakan hukum waktu itu musuhnya banyak. Banyak, dibully segala macam. Dan saya sampai berpikir, saya teruskan enggak ya? Karena kalau diteruskan betapa beratnya itu, betapa sulitnya. Tapi setelah saya ingat-ingat, orang-orang yang perlu dibantu tadi, itu kondisinya jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Akhirnya saya mikir, malah mungkin saya tambah punya kekuatan. Masa saya tega, masa saya kalah? Orang itu jauh lebih sulit, mereka juga masih bisa, kenapa saya enggak? Di situ saya membuat pilihan untuk berbuat. Dan bagi saya dok, itu berat tuh Bang. Iya Bang. Dan bagi saya begini dok, saya banyak bertemu dengan orang-orang ya, yang kemudian mau memilih jalan yang mendaki ya sedikit lebih sulit lah gitu ya. Penuh onak dan duri lah. Tapi sebenarnya kalau orang melihat secara sekilas, memang di situ banyak kesulitan dok. Tentunya nggak mudah. Tapi bukankah kita sadar bahwa kesulitan itu tidak membahayakan? Yang membahayakan itu kalau kita merespon kesulitan dengan berbuat yang nggak benar, kan gitu dong. Kesulitan itu adalah cara mendidik, kan begitu dong. Orang terdidik dengan kesulitan dan kemudian bisa menjadi kuat, lebih hebat, kompetensinya meningkat. Seperti dokter, sekolahnya kan pasti selama ini juga sulit. Kalau ditanya dokter bagaimana ceritanya selama ini sekolah sampai kondisi sekarang ini, pastilah sulit. Tapi kan belum pernah ada, kalau dipakai analogi ya dok ya, belum pernah ada mahasiswa atau siswa sekalipun, siswa SD, SMP, SMA gitu ya, sekolah bilang sama gurunya atau sama dosennya, saya mau sekolah, saya mau belajar apapun, tapi tolong jangan beri saya ujian. Nggak mungkin dok. Nggak mungkin Bang, betul Bang. Jadi dengan begitu, ya kita juga sadar bahwa segala kesulitan itu adalah cara untuk mendidik kita, untuk menguatkan. Nggak mungkin kita kemudian kehilangan rezeki karena kita berbuat kebaikan. Nggak mungkin, rezeki takdirnya sudah ada. Betul Bang. Nggak mungkin kita mendapatkan kesulitan karena Allah yang menetapkan segala sesuatu. Dan dengan begitu kita nikmati kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ya, Bang. Ini Bang, apa yang Abang katakan ini Bang, ini kan kita sering dengar ya dari motivational speaker. Tapi ini bobotnya beda banget Bang. Saya sambil merinding karena Abang walk the talk Bang.
Waduh. Abang itu udah menjalani apa yang abang omongin. Saya ingat di rumah abang itu ya, di ruang tamu abang bilang gini, kita kan nih semua kepunyaan Allah. Kalau Allah mau ngambil matanya dulu kayak saya gini ya terserah dia ambil gitu. Itu abang, you were so at ease gitu istilahnya tuh, santai aja dia ngomong sambil kakinya. Karena sudah ngalami kan dok. Tapi sebetulnya kalau saya yakin dokter pasti banyak kelebihan juga. Tapi sekali lagi bang itu kalau pendidikan dokter bang memang berat tapi tidak sampai membuat cedera bang. Kecuali kalau yang bersangkutan memang kurang sehat gitu ya. Dan saya begini dok. Jadi saya yang nanya ya. Saya sangat percaya dengan sangat yakin, paling tidak dalam keimanan saya sebagai seorang muslim, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput. Betul, dan semuanya telah ditakdirkan. Dengan begitu, saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang kedua, saya sangat percaya bahwa Allah sayang dengan hambanya. Bahkan di beberapa penjelasan dikatakan melebihi ibu kandung sayang kepada anaknya. Bahkan sampai 70 kali dikatakan. Dengan begitu saya sangat yakin bahwa takdir untuk saya pasti baik, nggak mungkin buruk. Tinggal bagaimana cara saya berpikir. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun saya sedikit sakit mata gitu kan dok, sedikit sakit di beberapa kulit waktu itu, walaupun nggak dipercayain orang dok. Ya Allah. Ada yang bilang itu hoax, tapi ya terserah. Itu kan pendapatnya dia. Itu jahat banget loh bang. Iya, tapi saya nggak merasa berkepentingan juga dia mau ngomong apa itu urusannya dia. Dan kemudian saya melihat bahwa apapun yang terjadi kepada saya hari ini itu adalah yang terbaik. Jadi saya nggak perlu khawatir. Yang harus saya khawatirkan dan saya pikirkan adalah di mana posisi saya. Saya sedang berbuat kebaikan atau kejahatan atau keburukan. Sepanjang kebaikan ya sudah jalan saja, enggak ada khawatir. Bang. Tapi sekali lagi dok, saya juga senang dokter Billy selama ini kritis, terus mau berbuat suatu hal yang luar biasa. Ini juga nggak mudah. Kita berharap dok, semoga semakin banyak orang yang mau mengambil jalan itu. Karena dok, katanya nih dok ya, di Indonesia ini praktek korupsi begitu banyak karena banyak orang yang berbuat korupsi atau pejabat-pejabatnya tidak merasa memiliki negeri ini. Itu problem. Kalau paling tidak itu yang pemahaman saya dok ya. Betul bang. Kalau seandainya kita punya rumah, kita nggak merasa memiliki rumah itu, maka dia bocor kita nggak pedulikan, dia kotor kita nggak urus, dia rusak di sana sini kita biarkan saja. Tapi kalau kita merasa memiliki, pastilah kita bersihkan, pastilah kita atur, terus kita perbaiki kalau ada yang rusak dan segala macam. Jadi bagi saya dok, tentunya pilihan berbuat baik adalah keuntungan kita dan pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalaupun kemudian kita berbuat kebaikan itu tidak bisa sampai kepada orang lain, paling tidak kebaikan itu akan menjadi kebaikan buat kita. Itu paling tidak pandangan saya dok. Dan saya tentunya terima kasih dokter berkenan hadir berbagi cerita tentang masalah kesehatan. Semoga ke depan ini dok, kalau nanti ada peralihan pemimpinan dan kemudian kebijakan-kebijakan soal kesehatan betul-betul dilakukan dengan menggunakan scientific ya, bukan dengan kira-kira ya. Dan dengan intention yang tulus bang. Dengan intention yang tulus. Dengan niat yang memang genuine lah orang bilang. Betul. Ini jadi campur aduk kayak anak jaksel nih bahasanya. Semoga ada perubahan ya dok ya untuk menjadi baik. Ya kita memang bang, kalau saya melihatnya bang, kalau abang bilang tadi pejabat itu rumah, kalau saya menganalogikan gini, mereka tuh tamu aja. Ini katakanlah hotel ya. Kita nih pemilik hotelnya. Dia datang gitu ya. Mungkin karena entitled gitu ya. Kita muliakan tapi dia kurang ajar. Kita pemilik hotel ini ngerasa karena dia tamu. Dia kan bayar kita. Ya udahlah kita servis, kita urut dada aja. Nggak bisa. Ini harus dibalik sekarang. Kita itu tuan rumahnya. Kita udah set rules. Ini aturannya nih. Kalau lo even if you pay, kayak kalau di luar negeri bang. Kalau lo kurang ajar lo gue usir. Ini duit lo gue balikin. Kira-kira gitu. Nah itu mayoritas tuh kita adalah pemilik hotel itu. Gitu. Dan pemilik hotel itu harusnya nih udah sadar. Ini tamunya nih kurang ajar. Betul, gitu. Dan tamu ini dia emang nggak tinggal di situ kan kita yang tinggal di situ. Ya, di hotel itu atau di mes hotel lah kira-kira gitu ya. Gitu bang. Dan sepakat sekali itu dok. Dan kita nggak bisa lepas bang dari fenomena politik atau peristiwa politik 5 tahunan. 14 Februari ini pemilik rumah ini itu harus bilang gitu. Kita nggak mau lagi orang kayak kalian ini di rumah ini kita nggak mau. Kita maunya orang yang tulus
yang dia itu percaya akan sunatullah, dia berpengetahuan, dia mau mendengar, dan kalau dia melihat masalah, dia secara genuine ya ingin menyelesaikan masalah itu. Kita bisa lihat Bang, genuine atau enggak, dia ngumpulin orang, dia mau enggak bersusah payah mendengarkan pelaku-pelaku itu yang memang ngejalan. Dia kan pemimpin pasti berjarak Bang. Dia mau enggak mendekatkan dirinya itu ke common people like us, orang-orang biasa kayak kita gini. Nah itu disitulah ujiannya, litmus test. Jadi kalau saya boleh berpesan, ya pelajari baik-baik siapa yang mendekati atau paling dekat dengan apa yang saya sampaikan itu. Punya intention yang baik, punya ilmu, dan dia mau mendengar. Gitu, Bang. Menarik sekali nih Dok. Dan ini menjadi masukan bagi publik juga untuk memilih pemimpinnya dengan cara yang baik, karena nantinya akan berdampak kepada kita langsung, Bang. Berdampak secara langsung. Langsung. Saya bisa katakan tuh langsung. Dan tentunya kita harapkan semoga masyarakat nantinya mau memilih dalam pemilu ini, tidak kemudian nggak mau memilih, dan kemudian jangan sampai kemudian mau dibayar untuk memilih sesuatu yang justru tidak membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Capengan Bang, berapa dia berani ngasih 1 juta gitu. 1 juta coba untuk 5 tahun. Itu nggak ada 1.000 perak sehari itu kira-kira. Kerugiannya jauh lebih dari itu. Kerugiannya dahsyat Bang. Dr. Billy, terima kasih banyak. Terima diskusi kasih, yang luar biasa. Suatu kehormatan Bang. Iya, sama-sama Dok. Semoga bermanfaat. Ini pasti bermanfaat buat saya Bang. Kalau nggak bermanfaat buat orang seperti kata Bang, saya udah cukup buat saya aja Bang manfaatnya Bang. Luar biasa. Saya juga senang sekali bisa diskusi sama Dr. Billy. Terima kasih Dokter. Terima kasih Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.